Perkenalkan, nama saya Mansur Kapahang, NIM 19208102. Dan saat ini saya berkuliah di Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau PTIK. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah atau ujian akhir mata kuliah grafika komputer. Nah, kita langsung masuk ke materi algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. DDA adalah algoritma pembentuk garis yang didasarkan pada persamaan 2-8. Garis dibuat menggunakan titik awal X1, Y1 dan titik akhir X2, Y2. Setiap koordinat titik X, K, Y, K akan membentuk garis diperoleh dari perhitungan. Kemudian hasil perhitungan dikonversikan menjadi nilai integer. Algoritma ini bisa digunakan untuk menghitung garis dengan semua kemiringan. Dalam kurung 0 kurang dari M kurang dari 1, titik koma, M lebih dari 1, titik koma, minus 1, kurang dari M kurang dari 0, titik koma, M kurang dari minus 1. Berikut adalah langkah-langkah pembentukan garis berdasarkan algoritma DDA. Yang pertama itu, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satunya sebagai titik awal atau X1, Y1. Dan yang lain sebagai titik akhir, yaitu X2, Y2. Yang ketiga itu hitung dx sama dengan X2 kurang X1 dan dy sama dengan Y2 kurang Y1. Yang keempat, kita tentukan step dengan ketentuan berikut. Bila dx lebih dari dy, maka step sama dengan dx. Bila tidak, maka step sama dengan dy. Nah, yang kelima itu hitung penambahan koordinat piksel dengan persamaan x garis bawah inc sama dengan dx per step, y garis bawah inc sama dengan dy per step. Nah, koordinat yang keenam itu koordinat selanjutnya. X sama dengan X tambah X inc dan Y sama dengan Y tambah Y inc atau inch. Yang ketujuh itu lakukan pembulatan. U sama dengan round X, F sama dengan round X, kemudian plot pixel UF pada layar. Ulangi poin 6 dan 7 untuk menentukan posisi pixel berikutnya sampai X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2. Nah, di sini ada contoh dari diagram algoritma DDA. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui dua buah titik A 2,1 dan titik B 8,5. Nah, bila titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir, maka buatlah garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA. Di sini sudah ada jawabannya. Kita bahas sama-sama ya. Nah, titik awalnya kan situ X1, Y1 sama dengan yaitu yang A 2,1 dan titik akhirnya itu X2, Y2 ya kan, yaitu yang B 8,5. Nah, di sini kita cari dx-nya dulu ya. Nah, dx itu rumusnya sama dengan X2 kurang X1. Jadi X2 itu 8, X1 itu 2, jadi 8 kurang 2 itu 6. Dan kita cari dy-nya itu Y2, dy, rumus dy Y2 kurang Y1. Nah, Y2-nya 5 dan Y1-nya 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, karena di sini dx lebih dari y, maka step dx
sama dengan 6. Ya kan di sini dx lebih dari y kan, 6 lebih dari 4. Nah, sini kita akan cari x inc dx dan y inc dy. X inc sama dengan dx per step, jadi dia 6 per 6 sama dengan 1, atau 6 bahagi 6 ya, sama dengan 1. Ini dx nya kan tadi sudah dapat 6 dan stepnya kan 6 ya kan, jadi 6 per 6 atau 6 bagi 6, jadi sama dengan 1. Dan untuk y inc nya atau inch nya itu dy per step, jadi 4 kan ya, dy nya 4, terus apa stepnya 6, jadi 4 bagi 6 0,67. Nah, kita masuk ke iterasi ke 1. Iterasi ke 1. Di sini x y sama dengan 2,1. Rumusnya di sini x tambah x inc sama dengan 2 tambah 1, jadi sama dengan 3. Ya kan, x-nya itu 2, terus x inc-nya kan 1, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Di sini y tambah y inc, jadi sama dengan y-nya berapa? 1, y-nya kan 1, y inc-nya 0,64, 0,61, 0,67. Jadi 1 tambah 0,67 sama dengan 1,67. Nah, jadi koordinat selanjutnya dari xy itu 3,1,67. Nah, kita bulatkan. Dibulatkan 3,1,67 jadi 3,2. Jadi gambar titik 3,2 di layar. Nah, kita masuk ke iterasi kedua. XY. Nah, di sini X-nya sudah beda, yaitu jadi 3,1,67. Yang di iterasi ke-1 sudah menjadi XY yang di iterasi kedua. Di sini kita cari lagi sampai dia X2 Y2 ya. Nah, sini X tambah X inc sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4, ya kan? X-nya 3, Y X inc-nya 1 tadi. Yang kita udah cari awal. Y tambah Y inc sama dengan 1,67 tambah 0,67. Sama ya untuk cara apa mencarinya, sama dengan 2,34. Jadi koordinat selanjutnya itu dari XY sama dengan 4,2,34 dibulatkan menjadi 4,2. Jadi gambar titik 4,2 di layar. Nah, kita masuk ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga ini udah XY-nya berubah lagi menjadi 4,2,34. Nah, di sini sudah jadi XA. XA tambah X inc 4 tambah 1 ya. Di sini sudah jadi XA, jadi X-nya itu 4 kan, 4. X inc-nya tadi 1, jadi sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. YA tambah Y inc. Jadi 2,34 tambah 0,67 sama dengan 3,01. Jadi koordinat selanjutnya dari XY sama dengan 5,3,01 dibulatkan menjadi 5,3. Dan gambar titik 5,3 di layar. Iterasi keempat, di sini XY-nya juga sudah beda, yaitu 5,3,01. Nah, masih sama seperti iterasi ketiga, cari-carinya dengan yang lainnya. XA tambah X inc sama dengan ya X-nya 5, X inc-nya tadi 1, jadi 6. YA tambah Y inc 3,01 tambah 0,67, jadi 3,68. Nah, koordinat selanjutnya itu XY sama dengan 3,68. Jadi dibulatkan menjadi 6,4. Gambar titik 6,4 di layar. Masuk ke iterasi kelima, XY di sini sudah menjadi 6,3,68. Nah, rumusnya sama, XA tambah X inc. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7, YA tambah Y inc sama dengan 3,68 tambah 0,67 sama dengan 4,32. Jadi koordinat selanjutnya dari XY itu 7,4,35. Dan jika dibulatkan itu menjadi 7,4. Nah, kita gambar titik 7,4 di layar. Nah, di sini kita masuk ke iterasi ke-6. Di sini di iterasi ke-6 ini
XY-nya juga sudah berubah menjadi 7,4,35. Nah, saya carinya sama ya, kayak yang di atas atau yang tadi dari 1, 2, 3, 4, 5. XA tambah XNC sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. YA tambah YNC sama dengan 4,35 tambah 0,67. Jadi sama dengan 5,02. Koordinat selanjutnya X, XY sama dengan 8,5,02. Jika dibulatkan menjadi 8,5. Jadi kita gambar titik 8,5 di layar. Nah, di sini karena X sama dengan X2 sama dengan 8, maka iterasi kita dihentikan. Sehingga kita memperoleh titik-titik pembentuk garis itu sebagai berikut. 2,1, 3,2, 4,2, 5,3, 6,4, 7,4, dan 8,5. Nah, jika digambar pada raster grafik, kita lihat gambarnya ini, diperoleh gambarnya seperti ini. Titik-titik pembentuk garis hasil perhitungan menggunakan algoritma DDA digambar pada raster grafik. 2,1, 3,2, 4,2, 5,3, 6,4, 7,4, 8,5. Nah, kelebihan dari algoritma kelebihan dari algoritma DDA dibanding dengan algoritma brute force, algoritma DDA ini lebih cepat dibandingkan dengan algoritma brute force dan baik digunakan untuk kemiringan garis M lebih dari 1. Sedangkan kelemahan dari algoritma DDA yaitu prosedur untuk menggambar garis masih menggunakan fungsi pembulatan X maupun Y, sehingga memerlukan waktu. Variabel X, Y, maupun M memerlukan bilangan real, karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari algoritma DDA. Nah, untuk kesimpulan yang saya ambil di sini, saya sudah catat tadi di HP. Ya, kesimpulannya itu algoritma DDA itu dia bekerja atas dasar penambahan nilai X dan nilai Y. Nah, sehingga untuk memperoleh satu tampilan dengan ketelitian tinggi itu, suatu garis dapat dibangkitkan dengan menambah nilai X dan Y. Nah, kondisi ideal ini pasti sukar untuk dicapai karena pendekatan yang mungkin dilakukan adalah berdasarkan piksel-piksel yang bisa dicapai atau melalui penambahan atau pengurangan nilai X dan Y dengan suatu besaran dan membulatkannya ke nilai integer terdekat. Seperti yang tadi yang kita bulatkan, bilangan-bilangan yang kita bulatkan seperti ini. 8,5,02 dibulatkan menjadi 8,5 karena terdekatnya itu 8,5. Kalau di atas itu 7,4,35 dibuatkan menjadi 7,4 karena nilai terdekatnya itu 7,4. Dia tidak melebihi tidak melebihi 5 ya komanya. Nah, kalau yang di iterasi keempat ini 6,3,68 dibulatkan menjadi 6,4 karena dia 3,68 itu lebih mendekati ke angka 4. Jadi integernya kita bulatkan ke yang paling dekat. Nah, segitu dulu video saya di kali ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti kita berjumpa di video-video selanjutnya. Dan jika untuk penjelasannya masih ada salah-salah atau masih kurang bagus kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.